Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Salam, Ibu salam, semua. salam. Ya, bersyukur buat pagi hari ini kita masih Tuhan beri kesempatan menikmati napas kehidupan dan kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, jika sudah ketemu, kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4 dengan judul perikop berkat dari hikmat. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin ya. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini buat kita, di mana Amsal ini adalah Amsal dari Nabi Salomo ya, di mana kita tahu bahwa salah satunya pemimpin Israel yang meminta hikmat dari Tuhan itu adalah Salomo ya. Ketika ditawarkan kamu minta apa, dia hanya minta hikmat Bapak Ibu. Dan setelah dia menerima hikmat itu, Tuhan memberikan hikmat yang begitu luar biasa kepada Salomo, maka dia memperoleh semuanya ya. Harta semua dia dapatkan. Karena apa? Karena dia eh, sudah mempunyai hikmat dan dia mendapatkan hikmat yang diberikan Tuhan yang luar biasa ya. Dan ini juga menjadi teladan buat kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan ajarkan kita kalau kita meminta sesuatu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dan hikmat itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan tadi jelas di dalam firman hari ini dikatakan, jangan melupakan ajaranku. Jadi hikmat itu ada di dalam pengajaran-pengajaran sebenarnya. Ya, ketika kita belajar, maka tambahlah hikmat kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hikmat kita bertambah. Ya, kemudian kita berteman dengan orang yang berhikmat, maka kita juga bertambah hikmat kita. Demikianlah kita mendapatkan hikmat itu dengan kadang-kadang cara yang kita tidak mengerti, tapi Tuhan berikan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepada kita. Selain kita meminta dengan khusus pada saat kita menghadapi pencobaan, pada saat kita menghadapi masalah, kita berdoa kepada Tuhan, kita khusus, Tuhan berikan saya hikmat Tuhan. Apa harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan dalam keadaan seperti ini. Nah, kita minta hikmat itu dari Tuhan. Maka dikatakan, jangan engkau melupakan ya, tapi dikatakan tadi apa? Biarlah hatimu memelihara ya perintahku. Jadi perintah Tuhan firman Allah itu kita pelihara dan itu menjadi hikmat di dalam kehidupan kita. Dan kemudian juga dikatakan kasih setia, jangan meninggalkan engkau. Jadi kita tetap setia bersama, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka hikmat-hikmat itu tetap hidup di dalam kita dan kita mengerjakannya dan itu menolong kita di dalam kita melakukan tugas-tugas kita dalam kita menghadapi masalah demi masalah ataupun problema dan problema ya. Lebih lagi dikatakan ayat 3, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu ya. Jadi kalau sudah dikalungkan itu ya dibawa kemana-mana ya. Kasih setia itu tetap menjadi orang yang setia, tetap menjadi orang yang mengasihi dimanapun kita berada dan tuliskan pada loh hatimu ya. Jadi luar biasa pada firman Tuhan pada pagi hari ini, maka engkau akan mendapatkan kasih ya. Jika kita punya kasih, kita akan mendapatkan kasih dan kita mendapatkan penghargaan di hadapan manusia dan di hadapan Allah ya. Ya saya pikir itulah yang tertinggi. Kalau kita dihargai hanya manusia, tidak dihargai Allah masih kurang.
Tapi kalau ini kita sudah mendapatkan penghargaan, mendapatkan kasih daripada Allah yang Maha Tinggi yang menciptakan kita, maka tidak ada lagi yang kurang, maka semua sempurna, ya. Sempurna dalam arti kita bisa menjalani hari-hari kita walaupun dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan, ya. Dalam Amsal 16 ayat 16 juga firman Tuhan berkata begini, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari mendapat perak. Jadi sebegitu berharganya hikmat itu, sebegitu dahsyatnya hikmat itu, melebihi emas, melebihi perak, ya dikatakannya. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu, mari kita kejar hikmat ini. Di mana kita mendapatkan hikmat ini? Yaitu tadi kita datang kepada Tuhan lewat perenungan firman Tuhan, lewat saat teduh seperti ini, lewat kita berkomunitas dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mempunyai hikmat. Nah, di situ kita mendapatkan hikmat. Oh iya begini, kita belajar, ya, sehari demi kesehari, tidak bisa langsung sekaligus, ya. Karena hikmat itu kadang-kadang datang ataupun kita terima ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan. Kalau semua aman-aman saja tidak perlu hikmat, Bapak Ibu. Ngalir aja, diam, tinggal senyum-senyum, ya kan? Berkat datang. Tapi ketika kita mempunyai masalah, ketika kita sakit, maka kita perlu butuh hikmat, dan kita berdoa kepada Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan, dan juga lewat perenungan firman Tuhan seperti saat teduh pada pagi hari ini. Ini adalah cara kita mendapatkan hikmat, hikmat yang lebih lagi dari hari ke hari. Saya juga sedang belajar, Bapak Ibu, ya. Sekarang saya masih kondisi pemulihan karena cuaca dan segala macam, tapi saya butuh hikmat, saya butuh kekuatan, saya butuh support, ya, dan terutama support dari diri sendiri, dari dalam apa namanya, support secara ilahi. Karena kalau nggak ada lagi semangat dari dalam tubuh, maka kita lemas. Nah, itu kita butuh hikmat, dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan lewat doa-doa kita, maka kita dimampukan untuk menjalani hari-hari kita tetap dalam sukacita, tetap kita bisa melakukan tugas-tugas kita, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dimanapun kita berada. Ya, jadi demikian hanya singkat curahan Tuhan bagi hari ini. Nanti kita boleh bersharing bagaimana pengalaman hidup kita ketika kita diperhadapkan ataupun ketika kita belajar dalam hikmat Tuhan, apa yang kita dapat, bagaimana pengalaman kita berjalan dengan Tuhan. Ya, demikian Bapak Ibu firman Tuhan pagi ini, walaupun singkat tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk mengingatkan, untuk terus berbicara di hati kita agar kita menjadi anak-anak yang benar-benar mengandalkan Tuhan, yang terus bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dan meminta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, keputusan yang kita ambil, biarlah itu berasal daripada Tuhan dan hikmat Allah yang ada dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang singkat, ya Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini agar kami, Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat, anak-anak Tuhan yang tetap semangat untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan kami juga terlebih lagi, Tuhan, untuk kami terus boleh datang kepada Tuhan meminta hikmat, karena hikmat adalah kunci dari segalanya agar kami bisa melakukan bagian kami, melakukan tugas kami baik dalam suka maupun duka. Ketika hikmat kami peroleh, maka berkat akan mengikuti. Kami percaya itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau belajar dan belajar lebih lagi, Tuhan. Kami mau bersharing juga satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami, memampukan kami. Ya Roh Kudus, biarlah Tuhan Engkau selalu beserta kami dan mengingatkan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga boleh kami kerjakan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Surbakti.